Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini pagi ya. Baik, kali ini kita akan coba lanjutkan membuat video ya tentang pelajaran kita algoritma ya. Terkhusus bagaimana kita membuat flowchart dengan Flowgorithm. Nah, latihan kali ini adalah pada kasus fisika, yaitu tentang vektor gaya, ya, gimana nanti kita cari resultan, dan tentang transformasi koordinat, ya, yang akan dibuat dengan menggunakan struktur runtunan. Oke, gitu ya, teman-teman, selalu monitor ya. Ini soalnya, oke. Jadi pada kondisi ini kita diminta membuat flowchart dari program yang akan menentukan resultan gaya pada komponen X dan komponen Y. Jadi nanti programmer memasukkan 4 buah input gaya, fx1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Nah, gitu juga pada sumbu Y itu ada 4. Tentu kita akan bisa cari resultannya, akan diberikan nama variabel di sana adalah fx. Kemudian yang pada sumbu Y itu diberikan variabel adalah fy gitu. Tentu setelah kita dapatkan nilai fx dan fy, ya, kita mendapatkan hasil penjumlahan gaya, maka vektor tersebut bisa kita tulis ya dalam sistem koordinat kartesian seperti ini ya. Jadi F sama dengan fxi ditambah dengan fyj. Tapi belum selesai sampai di sana, yang diharapkan dari keluarannya nantinya, kita juga akan membuat program yang dapat mengubah sistem koordinat kartesian ke koordinat polar. Ya, kalau pada koordinat polar tentu kita punya F dan theta ya. Dimana F itu adalah besar gayanya, kemudian theta itu adalah menunjukkan posisinya, yaitu sudut antara vektor F dengan sumbu X positif biasanya gitu. Apa yang diharapkan keluaran daripada program nanti, itu adalah komponen vektor gaya dalam koordinat kartesian, ya fx dengan fy, kemudian komponen vektor dalam sistem koordinat polar, yaitu F dengan theta. Mari kita ke Flowgorithm. Ini Flowgorithm saya sudah ada terbuka. Kita akan buat ya, inputnya ada 4 tadi, jadi saya buat seperti ini. Kita udah buat nama variabel input yang 4 itu adalah fx1. Oke. Kemudian ditambah dengan inputnya ya 4 ya, berarti ini fx2. Lalu next sampai 4. Ini berarti fx3. Oke, ini berarti fx4. Di sini adalah fx4. fx4. Gitu. Nah, kita diminta mencari resultan pada sumbu X. Maka tentu kita punya rumus ya. Assign rumusnya di sini. Saya punya notasi variabelnya tadi adalah fx ya. Kita jumlahkan fx1, kemudian ditambah fx2, ditambah fx2, kemudian ditambah fx3, ditambah fx4 ya. Nah, ini cara sederhana. Oke, sudah oke di sini ya. Tentu teman-teman perlu mencetak keluaran ya. Mencetak keluaran berarti kita klik output. Ya, output di sini apa yang jadi output tadi itu adalah fx yang ini ya. Nah, oke. Nah, semua variabel yang sudah ditulis itu mesti dideclare ya. Dideclare apa saja yang teman-teman tulis. Berarti saya punya tadi fx1, kemudian fx2, kemudian fx3, lalu fx4, kemudian M. Kemudian fx. Ini yang sudah ada tadi ya. Dan ingat kita harus memilih tipenya apa. Saya buat tipenya di sini adalah real. Oke, ya, tipenya adalah real. Ini yang udah ada. Selesai kita membuat pada fx. Nah, kalau mau di running juga boleh nih ya. Kalau saya buat di sini please enter ya, ini udah dituntun di sini 1 ya, yang gampang-gampang aja deh 1 oke 4 gitu. Atau seandainya kita agak ingin dituntun di sini gitu ya, kita bisa buat keterangan di sini ya. Jadi masukkan nilai gaya-gaya pada sumbu X, misalnya gini, boleh aja ya. Jadi waktu ngerunning kita agak dituntun gimana maksudnya ya. Nih, masukkan nilai gaya-gaya pada sumbu X ya, walaupun di bawahnya juga ada please enter a value of type real ya untuk fx1. Berarti kita punya di sini ya, kayak tadi lah ya, 1, 1, 1.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita udah selesai untuk fx. Saya boleh copy ini aja, boleh-boleh saja ya. Sebentar, saya mau copy aja. Copy. Lalu saya pengen letakkan di sini ya, paste. Karena kan sama ya. Boleh saya ganti ini aja lagi pakai Y ya. Y di sini. Oke. Sini saya ganti ini pakai Y. Ya, berlaku untuk semuanya. Oke. Ini juga set gitu deh. Ini juga set. Ini juga ini saya punya VY. Nah, berarti di sini juga sama ya, teman-teman. Saya punya FY di sini. Berarti ini adalah nilai resultan sumbu Y yang akan saya cari. Gitu. Oke, ini tentu jadinya adalah FY. Kalau enggak nanti hasilnya ya yang keluar itu adalah fx. Oke. Sudah selesai ya. Di sini saya sudah dapat hasil daripada output fx FY nantinya. Nah, kalau mau buat keterangan resultan sumbu X ini juga bisa ya. Jadi resultan sumbu X. Nah, boleh sama dengan misalnya gitu ya. Teman-teman bisa buat seperti ini. Oke. Di Y juga sama ya. Y juga bisa buat seperti ini. Copy aja. Copy, paste aja di sini, ganti aja ini dengan Y. Begitu. Sudah selesai untuk yang di sini, maka langkah kita berikutnya itu adalah melakukan transformasi. Kalau kita melakukan transformasi, kita butuh mencari nilai daripada F tersebut ya. Kalau F berarti saya punya variabel F tadi ya. Berarti kita di sini mengkuadratkan fx. Kita punya fx. Ingat ya, kalau kita pangkat berarti kita seperti ini menulisnya pada logarithm. Kalau teman-teman lupa ya, di website logarithm itu cukup detail. Oke. Bisa back lagi pada video saya sebelumnya. Nah, ini kan fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Dia kan kita akarkan ya. Nah, dia kita akarkan, maka di sini adalah pangkatnya 0,5. Begitu. Oke, nah ini sudah untuk F-nya selesai. Lalu kita mau cari sudut ya. Baik pada program ataupun pada logarithm, sudut itu dalam radian ya. Jadi pertama tentu kita perlu dulu mengkonversinya ya. Jadi hasil daripada arcustan ya, arcustan yang kita dapatkan itu yaitu dari ya, kita ingat ya pelajaran kita, berarti itu adalah FY per Fx. Nah, arcustan FY per Fx ini hasilnya itu adalah radian. Oke, hasilnya adalah radian. Maka kalau kita mau cari sudut, ya saya masukkan rumus. Kalau saya buat sudut itu dengan nama variabel theta, oke aja ya, boleh-boleh aja. Teman-teman buat derajat, oke. Nah, ini konversikan dia dari radian ya. Berarti kita punya apa ya? 180 kemudian per pi ya. Per pi boleh dibuat di sini. Kemudian dikali dengan radian yang di atas. Oke, di sini. Kemudian jangan lupa, kita kan diminta keluarannya ada F, kemudian ada theta ya. Jadi kita bisa buat di sini output kita itu F belum tadi ya. Belum, lanjut F dulu. Kemudian saya juga mau buat output daripada theta. Sudah di sini. Nah, ini kan belum lengkap ya declare kita di sini ya. Maka teman-teman perlu lagi menambahkan ya. Kalau enggak nanti kita nggak bisa uji gitu ya. Oke, di sini berarti ya rubah lagi di sini dikit ya. Sedikit-sedikit aja. Y, kemudian Y, kemudian di sini Y, kemudian di sini berarti adalah FY. That's it. Kemudian ada F dari berapa besar gaya pada polar, kemudian ada sudut theta. Begitulah caranya. Oke, satu lagi nih belum kayaknya. Sebelum theta kan kita konversi dulu radian. Gini ya, oke deh. Sebelum kita coba untuk merunning ya, kita buat dulu sedikit di sini keterangan agar kita jelas nanti keluarannya. Ini out F saya pindahkan aja ke atas sini deh. Yang di sini ya, saya pakai di sini. Saya ingin buat keterangan output ini.
terangan output ini. Sehingga ini menjadi besar gaya ya, besar gaya pada koordinat polar ya. Ini ya, oke. Lalu ini adalah sudut ya, sudut. Oke, sini aja. Saya buat di sini sudut ya, sudut koordinat polar. Sama dengan, nah gini. Oke, ya. Saya coba uji. Nah ini enaknya ya, logaritma. Masukkan nilai-nilai gaya pada sumbu X ya. Saya masukkan 0,25 aja ya, 0,25 aja. Nah, fx1 0,25, kemudian fx2 juga, fx3 sama, fx4 oke juga. Nah ini dia. Resultan sumbu X itu adalah 1 ya, benar ya. Kemudian saya masukkan ini lagi. Lanjut. Benar. Oke, ini lanjut semuanya. Resultan pada sumbu Y itu adalah 1. Besar gaya pada koordinat polar, ini dia hasilnya karena kita real ya. Sudut koordinat polar itu adalah 45. Benar ya teman-teman, kalau kita punya fx1, fy-nya juga 1, 1 per 1, kemudian arcos daripada 1 ya. Kalau kita udah konversikan dengan benar, maka kita akan dapat sudutnya 45 derajat. Gitu ya. Ini adalah contoh dari kasus kita yang pertama. Ya, jangan lupa ikuti terus videonya. Dan jangan lupa kasih feedback ya. Oke, sekian saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.